Dewan Keamanan PBB atau DKPBB akhirnya mengesahkan resolusi agar gencatan senjata segera terjadi di Gaza pada bulan Ramadan. Keputusan ini memecahkan kebuntuan selama 5 bulan di mana Amerika Serikat berulang kali memveto beberapa seruan untuk mengakhiri perang. Tribunas berikut sejumlah fakta-fakta yang berhasil kami rangkum. Dilansir dari Al Jazeera, ada 14 negara, anggota tetap dan tidak tetap mendukung resolusi gencatan senjata di Gaza lewat voting yang dilakukan dalam sidang DKPBB di New York, Amerika Serikat pada Senin 25 Maret. Sementara Amerika Serikat yang sudah 3 kali melakukan veto terkait resolusi gencatan senjata memilih untuk abstain. Di sisi lain, Tiongkok yang sebelumnya memilih memveto draft resolusi yang diusulkan Amerika Serikat juga turut mendukungnya. Adapun isi resolusi tersebut menyerukan agar gencatan senjata mengarah kepada gencatan senjata permanen dan berkelanjutan dan menuntut agar kelompok militan Hamas membebaskan para sandera yang diculik dalam serangan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 lalu. Amerika Serikat memutuskan abstain dari pemungutan suara terhadap resolusi DKPBB. Keputusan Amerika Serikat abstain diduga karena derasnya tekanan dari global. Pada kesempatan sebelumnya, Washington menolak istilah gencatan senjata dalam perang di jalur Gaza yang sudah berlangsung selama hampir 6 bulan. Amerika Serikat juga menggunakan hak vetonya untuk melindungi Israel, sekutu dekatnya dalam upaya membalas serangan Hamas pada 7 Oktober yang disebut Israel telah menewaskan 1.200 orang. Akan tetapi di tengah meningkatnya tekanan global untuk gencatan senjata dalam perang yang telah menewaskan 32.000 warga Palestina itu, Amerika Serikat akhirnya abstain dari pemungutan suara pada hari Senin 25 Maret. Hal itu untuk mengizinkan DKPBB menuntut gencatan senjata segera selama bulan suci Ramadan yang akan berakhir 2 minggu lagi. Di sisi lain, Dubes Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menyalahkan Hamas lantaran menunda untuk melakukan gencatan senjata di Gaza. Linda mengatakan alasan pihaknya memilih abstain lantaran tidak setuju atas resolusi yang diusulkan oleh 10 negara non-anggota tetap DKPBB tersebut. Linda juga mengungkapkan bahwa pembebasan para tawanan akan mengarah pada peningkatan bantuan kemanusiaan di daerah kantong pantai di Gaza. Resolusi gencatan senjata ini disambut baik oleh militan Palestina Hamas. Meski demikian, Hamas tetap memberikan beberapa catatan terkait posisi dalam soal gencatan senjata dan pembebasan sandera. Dalam pernyataan di saluran Telegram, Hamas menegaskan perlunya gencatan senjata permanen dengan penarikan seluruh tentara Israel dari jalur Gaza dan kembalinya para pengungsi ke rumah-rumah mereka. Hamas pun menilai resolusi gencatan senjata yang disahkan DKPBB ini menjadi hal penting dalam konteks kebebasan gerak warga Palestina dan diperolehnya akses ke bantuan kemanusiaan yang diberikan di seluruh wilayah Gaza. Hamas juga berharap Israel mematuhi resolusi gencatan senjata ini. Selain itu, Hamas turut mengungkapkan bahwa pasca ada resolusi gencatan senjata ini, maka rakyat Palestina berhak untuk mendirikan negara merdeka dan berdaulat. Sementara itu, Dubes Rusia untuk PBB Vasily Alexeyev Nebenza mengungkapkan pihaknya berharap resolusi ini dapat digunakan untuk kepentingan perdamaian dan bukan untuk melanjutkan operasi tidak berkemanusiaan Israel terhadap Palestina. Nebenza juga berharap agar gencatan senjata di Gaza dapat terrealisasi secara permanen. Di sisi lain, Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa resolusi harus segera diimplementasikan dan menambahkan bahwa kegagalan tidak dapat dimaafkan. Selain itu, voting yang dilakukan dalam sidang DKPBB itu tidak mewakili pergeseran kebijakan Gedung Putih. Keputusan Washington untuk abstain membuat marah Israel dan mendorong Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membatalkan jadwal perjalanan 2 penasihat utamanya ke Amerika Serikat. Netanyahu menilai bahwa tindakan Amerika Serikat yang tidak memveto resolusi gencatan senjata tersebut sebagai sebuah kemunduran. Netanyahu juga menganggap hal tersebut bakal merugikan Israel dalam berperang dengan Hamas saat upaya pembebasan lebih dari 130 sandera. Kantornya pun mengatakan Netanyahu tidak akan mengirim delegasi tingkat tinggi ke Washington sehubungan dengan posisi Amerika Serikat yang baru. Amerika Serikat sebelumnya telah memveto resolusi serupa yang menyerukan gencatan senjata. Kemudian pada hari Jumat 22 Maret lalu, mereka mengeluarkan resolusinya sendiri yang menyerukan gencatan senjata terkait dengan pembebasan sandera yang dikalahkan setelah Rusia dan China memveto rancangan tersebut. Keputusan Amerika Serikat untuk abstain ini memungkinkan pengesahan resolusi tersebut dan 14 anggota dewan lainnya yang beranggotakan 15 negara memberikan suara setuju.
Tribuners, itulah sejumlah fakta-fakta yang berhasil kami rangkum. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.